rasuluh salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah. Allah jadikan kita sebagai hambanya yang beriman dan peduli dengan pendidikan tentang agama untuk putra-putri kita. Dan sore ini di Cahaya Iman Insani. Ini adalah lembaga pendidikan untuk preschool ya. Dari mulai KB sampai TK. Kita dikumpulkan oleh Allah untuk sama-sama belajar bagaimana bisa memberikan pendidikan yang baik bagi anak-anak kita. Terutama nanti yang akan kita angkat adalah orang tua dan pendidikan karakter bagi anak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, memang berbicara tentang masalah parenting, tentang masalah bagaimana membangun karakter bagi anak dan peran orang tua dalam membangun karakter bagi anak. Mungkin ini bukan tema yang baru bagi Anda. Namun nanti kita akan berikan sedikit catatan berkaitan dengan masalah orang tua menerima takdir. Kalau ada sisi kegagalan ketika seseorang mengharapkan anak yang baik, namun Allah Subhanahu wa taala berkehendak yang berbeda. Dan yang kedua adalah bagaimana upaya sederhana yang bisa dilakukan oleh orang tua untuk bisa mendapatkan anugerah anak yang baik. Yang pertama kita mau mengkaji dari sisi takdir terlebih dahulu. Pembahasan dari sisi takdir ini akan membuat seorang mukmin jadi lebih menerima ketika ada sesuatu yang tidak dia sukai menimpa dirinya. Karena di antara manfaat orang yang belajar takdir, dia bisa menyadari ini semuanya tidak keluar dari kehendak Allah. Ini semuanya sudah ditetapkan oleh Allah. Sehingga apapun usaha manusia, kalau Allah berkehendak lain, dia tidak akan mendapatkan sebagaimana yang dia inginkan. Kita semuanya menghendaki bisa memiliki keturunan yang baik, anak yang saleh, anak yang bisa bermanfaat bagi keluarga maupun masyarakat. Namun kenyataannya tidak semua harapan itu terwujud. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an beberapa contoh orang soleh tapi keturunannya bermasalah. Sebagaimana pula ada orang yang bermasalah tapi keturunannya orang soleh. Inilah bagian dari kuasa Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak ada rumus orang baik pasti punya keturunan baik, orang jahat pasti punya keturunan jahat. Kepastian seperti itu nggak berlaku. Karena sepanjang perjalanan sejarah manusia, ada orang baik tapi menghasilkan keturunan yang nggak baik. Sebagaimana pula ada orang yang jahat tapi dia bisa menghasilkan keturunan yang baik. Dan kondisi semacam ini termasuk di antara sifat Allah yang Allah Subhanahu wa taala tegaskan di beberapa ayat dalam Al-Qur'an. Allah taala berfirman, "Tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy." Engkau ya Allah mengeluarkan yang hidup dari yang mati, dan engkau mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Artinya Allah kuasa untuk melahirkan orang baik dari orang yang jahat, sebagaimana Allah kuasa untuk memunculkan orang yang jahat dari orang yang baik. Tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy. Di ayat yang lain Allah mengatakan mukhrijul hayya minal mayyit wa mukhrijul mayyiti minal hayy. Dia yang mengeluarkan orang yang hidup dari orang yang mati. Dia yang mengeluarkan orang yang mati dari yang hidup. Apa makna mengeluarkan yang mati dari yang hidup dan mengeluarkan yang hidup dari yang mati? Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsir beliau menjelaskan mengeluarkan yang hidup dari yang mati ini ada beberapa makna. Makna yang pertama adalah Allah mengeluarkan tanaman dari biji. Biji itu mati. Sehingga biji ini tidak bergerak, biji ini tidak tumbuh, biji ini tidak berkembang. Maka selama biji ini dibiarkan sebagai biji dan tidak dihidupkan oleh Allah, dia hanya bentuknya seperti itu.
Berbeda ketika biji ini mengeluarkan calon tumbuhan. Maka dia akan semakin besar, bahkan sampai menghasilkan biji yang baru. Maka dari biji ini muncullah makhluk yang hidup. Allah mengeluarkan yang hidup dari yang mati. Dan juga Allah mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Tumbuhan tadi menghasilkan biji, dan biji ini mati walaupun tumbuhannya hidup. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua adalah Allah mengeluarkan binatang dari telur, sebagaimana Allah mengeluarkan telur dari binatang. Di posisi telur dia mati, tapi ketika menjadi binatang dia bisa hidup. Dan ada makna yang ketiga. Allah mengeluarkan yang hidup dari yang mati. Hidup di sini maksudnya adalah hidup hatinya. Dan mati berarti mati hatinya. Orang yang hidup hatinya adalah orang mukmin. Sedangkan orang yang mati hatinya adalah orang kafir. Allah kuasa untuk mengeluarkan orang mukmin dari keturunan orang kafir, sebagaimana dia kuasa untuk mengeluarkan orang kafir dari keturunan orang mukmin. Sehingga kuasa Allah Subhanahu wa taala, ada hamba yang terlahir dari lingkungan yang baik tapi dia jahat. Sebaliknya ada hamba yang baik, dia muncul dari lingkungan yang jahat. Sebagai contoh, orang kafir menghasilkan keturunan yang mukmin. Contohnya apa, Pak? Nabi Ibrahim terlahir dari bapak yang kafir. Bapaknya Nabi Ibrahim dia musyrik. Sehingga Nabi Ibrahim pernah sampai dialog dengan bapaknya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa idz qala Ibrahimu li abihi Azara, atattakhidhu asnaman aliha." Ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya Azar, "Atattakhidhu asnaman aliha?" Apakah engkau akan menjadikan berhala-berhala ini sebagai Tuhan? Sehingga di sini Allah sebutkan bapaknya Ibrahim dalam posisi kafir, namun anak keturunannya seorang imamut tauhid, ahli tauhid, orang mukmin yang baik. Sebaliknya, ada orang yang beriman tapi menghasilkan anak keturunan yang kafir. Contohnya, Nabi Nuh punya anak yang kafir. Nabi Nuh alaihissalam pada saat beliau sudah naik perahu, anaknya tidak mau ikut, beliau memanggil anaknya. Wa nada Nuhun ibnahu wa kana fi ma'zilin, ya bunayya arkam ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Nuh memanggil anaknya, wa huwa fi ma'zilin, dan anaknya itu menjauh, menghindar dari bapaknya. Sehingga dipanggil dengan suara keras. Wa nada, dipanggil dengan teriakan. Ya bunayya arkam ma'ana, wahai anakku, ayo naik bersama kami. Dan jangan kau bersama orang kafir. Tapi anaknya dalam situasi seperti itu masih tetap tidak mau untuk ikut bapaknya. Maka dari sini kita bisa mendapatkan pelajaran. Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa untuk memunculkan antara orang tua dengan anak yang kondisinya berseberangan. Orang tuanya baik, anaknya jahat, atau orang tuanya jahat, anaknya baik. Karena itulah hidayah bukan warisan. Sebagaimana ilmu juga bukan warisan. Tapi diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada siapa saja di antara hambanya yang dia kehendaki. Sehingga kalaupun misalnya ada di antara kita yang sudah berusaha sekuat tenaga, semua cara sudah kita lakukan. Bagaimana caranya untuk bisa mendidik anak itu dengan penuh maksimal, dengan baik. Tapi kok ternyata tidak sesuai harapan. Aku sudah berusaha mendidik anakku, tak taruh di lembaga pendidikan Islam. Kemudian saya juga sudah membiayai seluruh kebutuhan dia ketika belajar. Apapun yang dia butuhkan saya penuhi. Tapi kenapa ya Pak Ustadz, besar-besar kok orangnya jadi kayak gini? Dulu waktu masih di pondok dia masih bisa dikendalikan. Begitu dia kuliah, sekarang jadi liar. Padahal bapak ibunya orang baik, ahli dalam agama misalnya, tapi ternyata anaknya seperti itu.
kita tidak boleh menyalahkan. Oh, pasti ini ada yang masalah dari orang tuanya. Tidak ada masalah pada Nabi Nuh alaihissalam ketika beliau memiliki anak yang kafir. Sebagaimana tidak ada masalah pada diri Ibrahim alaihissalam ketika beliau punya orang tua yang kafir. Sebab ada usaha, ada hasil. Dan tidak semua usaha manusia itu bisa mewujudkan hasil seperti apa yang dia harapkan. Nah, pendekatan takdir seperti ini manfaatnya dari dua sisi. Pertama adalah dari pelakunya. Kalau misalnya ada salah satu di antara kita yang mengalami seperti itu. Bapak ibunya orang soleh dan sudah berusaha untuk mendidik anaknya dengan baik, bukan membiarkan anaknya. Sudah berusaha memantau pendidikan agama anaknya, tapi ternyata anaknya rusak misalnya. Maka yang bersangkutan kita kasih motivasi, kita hanya bisa usaha. Tapi yang menentukan hasil adalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jangan terlalu putus asa, bahkan sampai suudzon kepada Allah. Ternyata selama ini usaha saya tidak dikabulkan oleh Allah, gagal, Allah tidak berpihak pada saya dan seterusnya. Karena yang namanya hasil belum tentu sejalan dengan usaha. Sisi yang kedua adalah komentar dari orang lain. Jangan sampai orang lain memberikan komentar disebabkan karena keberadaan anak bermasalah. Oh, berarti ini pasti orang tuanya nggak benar. Orang tuanya pasti punya dosa tersembunyi. Punya ini. Dari mana kamu tahu? Ketika kamu tidak tahu, kembalikan kepada hukum asal. Bahwasanya ini semuanya adalah bagian dari ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Baik. Inilah pendekatan pertama yang perlu disadari oleh setiap orang tua. Bahwa dalam aktivitas apapun yang kita lakukan dalam mendidik anak, Anda perlu menyadari itu hanya di ranah usaha. Tapi untuk hasil semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada istilah, kok bisa ya si A itu jadi ustadz, si A itu jadi ulama. Apakah dia memang punya garis ulama? Karena sebagian orang punya pemahaman seperti itu. Biasanya orang itu jadi ulama sebab dia punya garis keturunan ulama. Mungkin dulu simbah-simbahnya dulu pernah ada yang jadi ulama. Apakah bisa Allah Subhanahu wa taala menjadikan sosok jadi ulama walaupun tidak punya garis keturunan ulama? Sangat bisa. Sebab yang namanya status ilmu, hidayah bukan warisan. Kalau harta dan kekayaan ini bisa turun ke anaknya. Tapi kalau ilmu belum tentu bisa turun ke anak. Maka Anda bisa lihat banyak sekali nama ulama tapi mereka tidak punya anak yang statusnya sama seperti bapaknya. Sehingga misalnya saya tanya, siapa nama anaknya Imam Syafi'i yang jadi ulama? Enggak ada. Ada atau enggak ada? Ibnu Syafi'i. Siapa nama anaknya Imam Malik yang jadi ulama? Ada? Kalau Imam Ahmad kan ada ya, Abdullah bin Imam Ahmad. Itu termasuk ulama. Saleh juga termasuk ulama. Tapi kalau Imam Malik, Imam Syafi'i, kita mungkin nggak mendengar nama dari anak Imam Malik atau anak Imam Syafi'i yang jadi ulama. Termasuk misalnya yang belakangan. Siapa nama anaknya Syekh bin Bas yang jadi ulama? Ada? Ada Syekh Ahmad. Tapi beliau tidak termasuk sosok yang banyak bicara masalah agama, walaupun ya sering jadi referensi untuk dapat cerita tentang Syekh bin Bas. Termasuk juga Syekh Albani. Sehingga ilmu beliau justru banyak diteruskan oleh murid-muridnya, bukan oleh anaknya. Imam Malik bin Anas rahimahullah, beliau pernah melihat anaknya itu main merpati. Anaknya membawa burung merpati untuk dibuat mainan. Ya mungkin seperti remaja-remaja di zaman kita yang suka dolanan burung merpati. Begitu beliau melihat itu, beliau langsung mengatakan, Alhamdulillahilladzi lam yaj'alil ilma mirathan. Segala puji bagi Allah, di mana dia tidak menjadikan ilmu agama itu sebagaimana layaknya warisan.
Sehingga nggak ada jaminan kalau kemudian bapaknya ulama kibar, punya banyak ilmu, anaknya juga akan mendapatkan yang sama. Walaupun ilmu sendiri adalah warisan para nabi, tapi tidak mengikuti aturan sebagaimana warisan harta, di mana anak laki-laki dapat 2 kali dibandingkan anak perempuan. Keturunan Syekh Albani yang jadi ulama justru anak perempuannya, Syekhah Sukainah. Itu salah satu di antara syekhah yang beliau banyak menulis berkaitan dengan masalah ilmu agama, dan beliau banyak yang menyampaikan keterangan-keterangan dari bapaknya. Baik, dari sinilah sekali lagi kita mendapatkan pelajaran tentang masalah takdir, bahwa tidak semua kerja orang tua menghasilkan sebagaimana apa yang diharapkan. Selanjutnya kita beralih kepada upaya yang bisa dilakukan oleh orang tua agar dia bisa memiliki keturunan yang baik. Pertama adalah dari sisi memperbaiki diri sendiri. Mungkin ini bukan hal yang baru. Banyak di antara kita yang sudah mendengar orang tua yang baik ini upaya paling asasi agar kita bisa mendapatkan keturunan yang baik. Sebab salah satu di antara balasan yang diberikan oleh Allah, salah satu di antara balasan yang diberikan oleh Allah untuk orang yang baik, Allah Subhanahu wa taala akan menjaga keturunannya. Dan peristiwa ini disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Pada waktu Nabi Khidir alaihissalam, beliau membangun ulang tembok yang mau roboh. Sementara beliau sama sekali tidak minta untuk diupah. Maka Nabi Musa protes. Kenapa kamu tidak minta upah? Lalu Nabi Khidir menjelaskan kenapa beliau tidak minta upah ketika membangun ulang tembok yang mau roboh. Kata Khidir alaihissalam, fa'ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma salihah. Adapun tembok itu adalah tembok milik 2 anak yatim yang tinggal di kota itu. Wa kana tahtahu kanzul lahuma, dan di bawahnya ada harta warisan milik keduanya. Disebut oleh Allah kanzun. Kanzun itu harta yang jumlahnya banyak, yang disimpan. Wa kana abuhuma salihah, dan bapak dari kedua anak itu adalah orang yang saleh. Dan ini dijadikan dalil oleh para ulama. Orang soleh boleh saja memiliki harta yang banyak yang ditinggalkan sebagai warisan. Anak yatim yang ditinggali warisan oleh bapaknya itu dikatakan dalam ayat ini wa kana abuhuma salihah, dan orang tua dari kedua anak ini adalah orang yang saleh. Maka orang saleh bisa memiliki kanzun, bisa memiliki harta simpanan. Baik. Namun yang jadi pelajaran dari ayat ini yang akan kita ambil kesimpulannya adalah Allah Subhanahu wa taala menjaga anak ini dan hartanya dengan kesolehan orang tuanya. Sebagaimana keterangan yang disebutkan dalam tafsir Jalalain, fahufidha bisolahihi, diberi penjagaan disebabkan karena kesolehan orang tuanya untuk anak dan hartanya. Allah Subhanahu wa taala jadikan kesolehan orang tua sebagai salah satu sebab anak itu dijaga oleh Allah Ta'ala. Karena itulah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sebagian ulama di masa silam, seperti Sa'id Ibnul Musayyib, saat beliau qiyamul lail, lalu beliau teringat anaknya, maka beliau menambah jumlah rakaat untuk qiyamul lail, dengan harapan semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjaga anaknya. Caranya adalah dengan menambah ibadah yang beliau kerjakan. Beliau menambah qiyamul lail. Masya Allah. Dan ini menunjukkan bahwasanya para ulama memahami amal saleh dan kebaikan orang tua bisa berimbas kepada kebaikan anaknya. Ada satu cerita sederhana ya. Yang cerita ini disebutkan dalam Tarikh Damaskus. Tentang kisah seorang wanita yang salehah. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau punya kebiasaan suka keliling kampung. Bahasanya apa? Belusuan. Nah, belusuan. Jadi beliau suka belusuan ya.
Dan beliau kalau belusuan itu ditemani oleh Aslam, pembantu beliau radhiyallahu anhu. Hingga satu ketika Umar bin Khattab dengan Aslam ini masuk ke sebuah kampung, lalu hingga masuk tengah malam mereka istirahat. Saat istirahat duduk nyender di sebuah tembok. Di balik tembok itu terdengar dialog dua orang wanita. Wanita pertama orang tua, wanita yang kedua masih muda. Maka si wanita pertama ini mengatakan kepada putrinya, "Ya Bunayyah, wahai putriku, campurkan susu itu dengan air, biar nanti kita bisa dapat untung banyak." Putrinya langsung mengatakan, "Ya Ummah, alam tasma'i ma taqulu Umar, azimata Umar." Wahai ibuku, apakah Anda belum mendengar tentang peraturan yang telah ditetapkan oleh Umar? Lalu ibunya tanya, "Apa peraturan yang ditetapkan oleh Umar?" Beliau menetapkan aturan di pasar dan sudah diumumkan. Siapapun pedagang susu yang mencampurkan susu dengan air, maka dia akan mendapatkan hukuman yang keras dari Amirul Mukminin. Apa kata ibunya? "Campurkan saja. Umar tidak ada di sini dan utusan Umar juga tidak ada di sini. Mereka nggak tahu kalau kita mencampur susu dengan air." Kemudian putrinya ini mengatakan, "Illam yasma' Amirul Mukminin, fa inna Rabba Amirul Mukminin yasma'." Kalau Amirul Mukminin tidak mendengar, tapi Tuhannya Amirul Mukminin mendengar. Aku tidak mau melakukannya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mendengar obrolan itu. Beliau langsung makdek. Makdek itu bahasa Indonesianya apa ya? Beliau langsung terkejut. Masa terkejut tak? Langsung Umar terkesan dengan obrolan itu. Kemudian beliau minta kepada Aslam, "Aslam, kamu kenali ini ada di kampung mana dan tandai pintu rumahnya." Akhirnya oleh Aslam ditandai diam-diam. Kemudian mereka berdua pulang. Keesokan harinya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu minta kepada Aslam, "Aslam, tolong kamu cek rumah itu. Dan siapa dua wanita yang ngobrol tadi malam?" Akhirnya Aslam berangkat ke kampung tersebut dan beliau mendatangi pintu rumah yang sudah ditandai. Akhirnya diperiksa, tanya-tanya sama tetangga. Ternyata di rumah itu isinya dua orang wanita, yang satu ibunya sudah tua dan yang satu seorang anak gadis. Dan di rumah itu tidak ada lelaki. Spontan Amirul Mukminin langsung menawarkan kepada putra-putranya, "Siapa di antara kalian yang butuh seorang istri, akan segera aku nikahkan." Ibnu Umar tidak bersedia, putranya yang lain tidak bersedia. Yang bersedia namanya Asim. Yang bersedia namanya Asim. "Baik kalau begitu wahai Asim, akan aku nikahkan kamu dengan wanita ini." Wanita ini namanya Ummu Ammarah bintu Sufyan. Maka dinikahkanlah Asim dengan Ummu Ammarah bintu Sufyan. Ya? Dari pernikahan antara Asim dengan Ummu Ammarah bintu Sufyan melahirkan seorang anak perempuan namanya Ummu Asim. Sehingga apa hubungan Ummu Asim dengan Umar? Cucunya Umar dari jalur Asim. Ummu Asim bintu Asim bin Umar. Ya? Ummu Asim ini menikah dengan Abdul Aziz. Lalu dari pernikahan antara Ummu Asim dengan Abdul Aziz terlahirlah sosok khalifah yang luar biasa, Umar bin Abdul Aziz. Sehingga kalau ada yang menyebut bahwasanya Umar bin Abdul Aziz adalah cicitnya Umar bin Khattab, itu bukan cicit dari jalur bapak. Makanya Umar bin Abdul Aziz masuk dalam garis salah satu di antara khalifah Daulah Umayyah. Berarti dia keturunan Bani Umawi. Bani Umawi. Sementara Umar bukan Bani Umawi. Umar baninya apa? Bani Adawi. Umar bin Khattab al-Adawi, Bani Adi. Umar bin Khattab dari Bani Adi, bukan dari Bani Umayyah. Kok bisa Umar bin Abdul Aziz yang merupakan cicitnya Umar menjadi khalifah dalam Daulah Umayyah? Karena bapaknya Umayyah. Abdul Aziz ini Umayyah. Umar bin
Abdul Aziz. Baik. Dan para ulama menjelaskan, ada satu pelajaran berharga yang bisa kita ambil di sini. Bahwa terkadang Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan bagi kesolehan seorang hamba dengan Allah lahirkan keturunan yang baik, itu bukan langsung di bawahnya, tapi mungkin cucunya, mungkin cicitnya. Bukan langsung anaknya. Dan bisa jadi yang bersangkutan tidak melihat langsung keturunan yang baik itu. Karena tidak semua balasan itu ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada balasan yang baru muncul setelah orangnya meninggal dalam kurun waktu yang sangat lama. Harapan Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam dikabulkan oleh Allah setelah ribuan tahun. Apa harapan beliau? Rabbi ja'al hadzal balada aminan. Beliau pernah berdoa kepada Allah agar di tengah penduduk Mekah Allah mengutus salah satu orang yang nanti akan mengajarkan kepada mereka. Wa ba'ats fihim, Allah Subhanahu wa taala, atau Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, wa ba'ats minhum rasulan yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim. Utuslah dari tengah mereka seorang rasul yang nanti akan mengajarkan Alkitab. Doa Nabi Ibrahim yang diucapkan ribuan tahun yang lalu baru diwujudkan oleh Allah dengan datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kurun waktunya berapa lama itu, Pak? Wallahu a'lam. Tidak ada yang tahu kecuali Allah. Yang jelas sangat lama. Tapi baru muncul setelah ribuan tahun. Maka mungkin misalnya ada di antara kita yang punya harapan besar, punya anak soleh, banyak berdoa untuk agar kita bisa memiliki anak soleh. Sampai keturunan generasi pertama belum ada yang kelihatan. Saya itu pengen ada anakku yang jadi ulama, tapi kok kabeh anaknya jadi ulama. Yang satu anggota DPR, yang satu menteri, yang satu apalagi direktur Pertamina. Kok nggak ada yang jadi ulama? Belum waktunya. Bisa jadi di keturunan berikutnya, kok belum ada cucuku ya, belum kelihatan. Sampai akhirnya orang yang meninggal. Baru Allah Subhanahu wa taala datangkan di keturunan berikutnya. Masya Allah. Demikianlah balasan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak selamanya balasan itu didatangkan oleh Allah seketika dan bisa dilihat langsung oleh orang yang memohon kepada Allah, oleh orang yang berdoa. Mungkin ada di antara kita yang mengharapkan sesuatu, tapi ternyata tidak Allah wujudkan segera. Baru Allah datangkan di generasi sekian. Dan Anda tidak perlu khawatir. Doa-doa kita yang kita panjatkan, barangkali ketika kita tidak melihat hasil, disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sesi berikutnya. Baik. Kita belajar untuk jadi orang saleh, semoga nanti dapat balasan dari Allah dengan hadirnya anak dan keturunan yang saleh. Kita belajar jadi orang baik, semoga nanti bisa menghadirkan orang yang baik. Dan demikian seterusnya. Selanjutnya, upaya yang kedua yang bisa kita lakukan adalah upaya memberi pengaruh kepada kanan kiri kita. Memberi pengaruh ada dua yang bisa kita lakukan. Pertama adalah pendidikan, dan yang kedua adalah doa. Pendidikan yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya batasnya sampai kapan? Sampai orang tuanya mati. Itulah yang dicontohkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam dan Nabi Yakub yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqubu ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan agama yang telah Allah berikan kepada Nabi Ibrahim ini, wawassa biha Ibrahim. Beliau diwasiatkan oleh Ibrahim kepada anak keturunannya. Demikian pula Yakub kepada anak keturunannya. Maka pendidikan untuk mengajarkan kebaikan bagi anak itu batasnya sampai orang tuanya mati. Artinya begini, sebagian di antara orang tua
sudah mulai melepas pendidikan untuk anaknya kalau anaknya sudah kuliah. Awakmu wis gede, kamu sudah besar, sekarang terserah kamu. Bapak sudah nggak ngurusi, kamu mau melakukan apa terserah kamu. Salah atau benar kayak gini? Salah. Anak tetap anak, walaupun dia sudah dewasa. Dan orang tua punya hak untuk mendidik mereka sampai orang tua meninggal dunia. Tidak ada istilah kalau anak sudah mentas, sudah nikah, sudah berkeluarga, berarti tanggung jawab orang tua sudah selesai. Tidak. Orang tua tetap berkewajiban untuk memberikan pendidikan kepada anaknya. Pertanyaannya, ada yang bilang bahwa kalau anak itu gagal untuk jadi orang baik, anak itu misalnya bertindak jahat atau melakukan tindakan yang nggak benar, maka orang tua turut nanggung dosanya. Salah atau benar? Ya? Salah atau benar? Kalau anak berbuat maksiat, orang tua turut nanggung dosanya. Salah atau benar? Hah? Baik. Kita diajarkan satu prinsip dalam Al-Quran, dan ini banyak kaidah dalam Al-Quran. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Seseorang tidak nanggung dosa orang lain. Kaidah ini kan kaidah baku dalam Al-Quran. Karena diulang-ulang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalimat wala taziru waziratun wizra ukhra ini ada banyak dalam Al-Quran. Baik. Sehingga nggak ada ceritanya suami nanggung dosa istri, anak nanggung dosa orang tua, atau orang tua nanggung dosa anak, kiai nanggung dosa masyarakat, nabi nanggung dosa umat. Nggak ada. Itu semuanya salah. Bahkan kaidah ini juga ada dalam kitab-kitab sebelumnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-am lam yunabba bima fi suhufi Musa wa Ibrahim alladhi waffa alla taziru waziratun wizra ukhra wa laysa lil insani illa ma sa'a." Apakah belum pernah diberitakan kepada mereka bima fi suhufi Musa, isi dari suhufnya Musa, wa Ibrahim alladhi waffa, dan isi dari suhuf Ibrahim yang telah memenuhi komitmennya, alla taziru waziratu wizra ukhra, tidak ada orang yang menanggung dosa orang lain. Maka keyakinan orang Nasrani yang mengatakan bahwasanya Yesus menanggung dosa seluruh umat manusia, ini bertentangan dengan kaidah yang ada dalam suhuf Musa dan Ibrahim. Dan Injil itu sejalan dengan Taurat dan kitab-kitab sebelumnya, karena sifat Injil itu wa musaddiqan lima baina yaday minal kitab, membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Baik. Karena itulah kita tidak punya pemahaman, tidak boleh punya pemahaman bahwa orang tua nanggung dosa anak. Kecuali jika ada anak berbuat salah, orang tuanya mendiamkan, padahal dia punya kemampuan untuk mengingatkan. Maka dalam kondisi ini orang tua berdosa bukan karena nanggung dosa anak, tapi orang tua berdosa karena meninggalkan kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar. Baik. Nah, pendidikan yang diberikan oleh orang tua ini kalau bisa buat pendidikan yang sangat berkesan. Berkesan sehingga membuat anak itu selalu ingat orang tuanya pada saat dia ingin melakukan penyimpangan. Dan itu akan bisa lebih memberikan pengaruh dibandingkan sebatas pendidikan yang sifatnya sementara dan tidak berkesan. Nah, contoh pendidikan yang berkesan ini dialami oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf itu berada di sebuah tempat, jauh dari orang tuanya, jauh dari keluarganya. Beliau nggak tahu ada di mana, tapi yang jelas beliau jauh dari lingkungan asalnya. Dan kanan kirinya adalah orang-orang kafir. Saat beliau diajak untuk berzina oleh istri Al-Aziz, apa yang terjadi? Walaqad hammat bihi wa hamma biha laula arra'a burhana rabbi kadzalika linasrifa anhu su'a wal fahsya. Normalnya seorang lelaki, wanita ini menggoda Yusuf
Dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran, wa ghallaqatil abwaba wa qalat haytalak. Dia menutup semua pintu. Lalu dia memanggil Yusuf, haytalak, ayo ke sini. Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah ketika menafsirkan ayat ini beliau mengatakan, wa qad ta'arrat. Wanita ini sudah telanjang, Pak. Dalam posisi siaga untuk berbuat zina. Sehingga nggak mungkin wanita ngajak zina kok pakaiannya menutup aurat gitu. Apalagi pakai niqab, kan nggak mungkin. Dia dalam posisi siaga untuk berbuat zina. Qad ta'arrat, dia sudah telanjang. Normalnya seorang lelaki yang dia dewasa, punya syahwat, melihat seperti itu gimana? Dia punya hasrat. Allah Subhanahu wa taala kemudian mengatakan, "Walaqad hammat bihi wa hamma biha." Wanita ini punya ketertarikan dengan Yusuf dan Yusuf punya ketertarikan dengan wanita ini. Lalu apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Laula ar'a burhana rabbi kadzalika linasrifa anhu su'a wal fahsya." Andaikan beliau tidak melihat burhan dari Rabb-nya. Apa yang dimaksud andaikan beliau tidak melihat burhan dari Rabb-nya? Sebagian ahli tafsir mengatakan, Nabi Yusuf alaihissalam ketika itu belum jadi nabi. Sehingga status ismah, perlindungan belum terjadi. Karena beliau belum jadi nabi. Namun perlindungan sebagai calon nabi. Bukan perlindungan sebagaimana perlindungan untuk nabi. Laula arra'a burhana rabbi. Andaikan beliau tidak melihat burhan dari Rabb-nya. Burhan di sini adalah beliau melihat wajah bapaknya gigit jari. Beliau melihat wajah Yakub alaihissalam dalam posisi gigit jari. Yang menunjukkan apa? Penyesalan dan sedih. Anaknya mengalami ujian yang demikian berat. Akhirnya ketika teringat wajah ayahnya seperti itu, beliau tinggalkan maksiat dan berusaha untuk bertahan jangan sampai berbuat maksiat. Wastabaqal bab wa qaddat qamisuhu min duburin wa alfaya sayyidaha ladal bab. Akhirnya mereka berdua berlomba untuk menuju ke arah pintu. Yusuf berusaha untuk lari ke arah pintu agar beliau bisa keluar. Wanita ini mengejar Yusuf ke arah pintu agar bisa mempertahankan pintu itu biar tidak terbuka. Sampai kemudian wanita ini menarik bajunya Yusuf hingga sobek. Makanya pada saat proses pembuktian, di sini kan masing-masing membela diri. Wanita ini membela diri, Nabi Yusuf alaihissalam sebagai pembantu beliau hanya bisa diam saja. Akhirnya saksi yang ada bukan saksi kejadian, tapi saksi ahli. Gimana saksi ahli ini bicara? In kana qamisuhu qudda min duburin fakadzabat wa huwa minas sadiqin. Wa in kana qamisuhu qudda min qubulin fasaddaqat wa huwa minal kadzibin. Kalau bajunya Yusuf sobek dari belakang, berarti wanita ini pembohong, wanita ini bohong dan Yusuf yang benar. Tapi kalau bajunya Yusuf sobek dari depan, berarti Yusuf yang dusta dan wanita ini yang benar. Ini saksi apa namanya? Saksi ahli. Dia tidak mengatakan, aku tahu bahwasanya pelakunya reka kejadiannya kayak gini. Dia tidak mengatakan demikian. Karena dia tidak ada di tempat kejadian. Tapi orang ini bicara sebagai saksi ahli. Dan beberapa cerita dalam Al-Quran ada saksi ahli yang berbicara seperti pada saat Nabi Musa alaihissalam diadili di majelisnya Fir'aun. Ada salah satu di antara keluarga Fir'aun yang menyembunyikan imannya. Kemudian dia membela Musa untuk menjadi saksi ahli dalam peristiwa pengadilan itu. Tayyib. Satu pelajaran yang bisa kita ambil di sini adalah bagaimana seorang Nabi Yusuf alaihissalam, dan waktu itu beliau menjadi calon nabi. Beliau terkesan dengan bapaknya. Sehingga saat mau berbuat maksiat yang diingat itu wajah bapaknya. Kita mungkin ketika mau berbuat maksiat tidak ingat wajah bapak misalnya. Tapi ingat, saya teringat wajah ustadz. Terus nggak jadi. Kayak gitu ya.
Atau misalnya teringat wajah sosok tertentu. Orang yang kita hormati, yang kita segani, kita anggap beliau sebagai orang soleh. Sehingga saat kita mau berbuat maksiat, ingat beliau itu kita jadi ketakutan. Kalau kemudian melihat zat Allah kan mustahil. Maka yang bisa terngiang dalam benak orang adalah sosok yang pernah dia lihat, yang dia kagumi, yang dia jadikan sebagai panutan. Misalnya gurunya, ustadznya, atau siapapun. Saat beliau melihat itu kemudian beliau tersentak. Lalu nggak jadi. Berarti Anda punya kesan baik dengan yang bersangkutan. Nah, orang tua kalau sampai pada titik seperti itu, insya Allah akan memberikan pendidikan yang luar biasa. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, berikan contoh yang maksimal di hadapan anak. Karena bisa jadi hal menarik yang ada pada diri Anda, hal berkesan yang ada pada diri Anda akan selalu terngiang dalam diri Anda. Dan biasanya kayak gini baru terjadi kalau orang tuanya sudah mati. Saya ingat wajah Bapak, saya seperti terngiang wajah Bapak. Karena ketika orangnya sudah pergi, baru kemudian orang itu rindu untuk bisa ketemu. Begitu orang yang masih hidup, mungkin suasana itu tidak ada. Nah, bisa nggak kita buat posisi anak itu teringat wajah kita, terngiang dengan diri kita, nasihat kita, ketika dia mau melakukan pelanggaran-pelanggaran tertentu. Ini hanya akan terjadi kalau yang bersangkutan bisa memberikan pendidikan yang berkesan. Baik. Secara teori mudah dipahami, tapi saya yakin ya, kalau bicara praktek ini akan sulit untuk dilakukan. Kemudian usaha yang kedua yang bisa dilakukan oleh orang tua adalah doa. Yang bisa mengendalikan hati hamba hanya Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah di antara doanya ibadur Rahman yang Allah sebutkan di akhir dari surat Al-Furqan. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Mereka minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar istrinya dan anak keturunannya dijadikan sebagai manusia qurratu a'yun, penyejuk pandangan jiwanya. Dan orang itu akan merasa sangat nyaman ketika keluarganya sejalan dengan apa yang dia yakini. Istri saya sejalan dengan akidah saya, kita punya manhaj yang sama, anak-anak saya juga sama. Bahkan dia akan lebih merasa bahagia ketika keturunannya punya prestasi yang lebih dibandingkan dirinya. Alhamdulillah anak saya hafid Quran walaupun bapaknya belum hafal Quran. Alhamdulillah anak saya bisa menghafalkan Quran walaupun bapaknya nggak bisa baca Quran. Tapi ketika ada suasana seperti itu, dia akan merasa sangat bahagia. Kita berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah agar anak keturunan kita dijadikan sebagai orang yang menyejuk pandangan hati orang tuanya. Waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami imam bagi orang yang bertakwa. Pertanyaannya begini. Menjadi imam bagi orang yang bertakwa. Berarti makmumnya siapa? Orang bertakwa. Menjadi imam bagi orang yang bertakwa. Berarti makmumnya orang yang bertakwa. Ya Allah, jadikanlah aku imam bagi orang yang bertakwa. Berarti kita jadi imam untuk makmum yang bertakwa. Kira-kira ini doa yang berlebihan atau tidak? Doa berlebihan atau tidak? Misalnya ya, Bapak berdoa kepada Allah, ya Allah jadikanlah aku orang yang paling kaya sedunia. Itu berlebihan atau tidak? Berlebihan ya? Siapa lo kan? Siapa kamu? Ngaca kamu. Masa tampang kayak gini jadi orang terkaya sedunia? Apakah doa seperti itu berlebihan? Berlebihan. Kenapa? Hah? Nah iya, berlebihan atau tidak? Kalau di dunia ada. Masalahnya di dunia banyak orang kaya. Kalau minta kaya sedunia kayaknya nggak mungkin. Berdoa dengan kalimat yang berlebihan itu dilarang dalam agama. Allah Subhanahu wa taala, innahu la yuhibbul mu'tadin. Dia tidak mencintai orang yang
berlebihan dalam berdoa. Dan termasuk di antara bentuk i'tida dalam doa, berlebihan dalam doa adalah memohon kepada Allah sesuatu yang mustahil. Kita tidak boleh minta kepada Allah sesuatu yang mustahil terwujud. Karena ini masuk kategori berlebihan dalam doa. Contohnya, Pak, ya Allah, jadikanlah aku seorang nabi. Boleh? Nggak boleh. Kenapa? Karena ini termasuk hal yang mustahil. Dalam Al-Quran ada doa seorang nabi yang itu tidak boleh ditiru. Nabi Isa alaihissalatu wassalam, beliau berdoa kepada Allah agar diturunkan Al-Ma'idah minas sama. Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama takunu lana 'idan li awwalina wa akhirina wa ayatan min. Ya Allah, turunkanlah kepada kami hidangan dari langit. Pak Ustadz, boleh nggak Pak kita doa kayak gitu, Pak? Niru doanya Nabi Isa. Itu mukjizat. Sehingga kalau kamu berdoa seperti itu ya masuk dalam kategori al-i'tida fid du'a. Bersikap berlebihan dalam doa. Sebab itu mustahil untuk bisa dimiliki oleh manusia biasa. Lalu sekarang kembali kepada doa tadi. Wa ja'alna lil muttaqina imama. Jadikanlah kami imam bagi orang yang bertakwa. Apakah ini termasuk doa yang berlebihan? Jawabannya tidak berlebihan. Sebab doa ini adalah doanya ibadur rahman. Dan ibadur rahman ini bukan nabi. Potret orang soleh yang bisa ditiru oleh siapapun yang ingin jadi orang soleh. Dah? Sehingga doa ini bukan termasuk doa yang dilarang. Berarti bukan doa yang berlebihan. Karena itu dalam keterangan yang disampaikan oleh Imam Mujahid bin Jabr. Mujahid bin Jabr siapa? Muridnya Ibnu Abbas. Beliau menafsirkan ayat ini dengan mengatakan wa ja'alna al-mu'tammina lil muttaqin. Jadikanlah kami orang yang bermakmum kepada orang yang bertakwa. Jadikanlah kami orang yang bermakmum kepada orang yang bertakwa. Nah, doa ini dengan tafsir yang disampaikan oleh Mujahid bin Jabr tadi, muridnya Ibnu Abbas. Kemudian dijelaskan oleh Ibnu Qayyim dalam satu risalah beliau yang berjudul Risalah Ibnu Qayyim ila ahadi ikhwanihi. Suratnya Ibnu Qayyim kepada salah satu temannya. Apa yang disampaikan oleh Mujahid bin Jabr ini menunjukkan kedalaman ilmu Mujahid. Wa hadza min diqqati ilmil mujahid. Dan ini salah satu di antara contoh betapa jelinya ilmunya Mujahid. Karena manusia fa innan nasa la yakunu imaman lil muttaqin hatta ya'tamuna bil muttaqin. Karena seseorang tidak akan mungkin bisa menjadi imam bagi orang yang bertakwa sampai dia bermakmum kepada orang bertakwa sebelumnya. Paham ya? Artinya gimana? Kalau kamu ingin bisa menjadi imam bagi orang yang bertakwa, maka syaratnya adalah jadilah kamu makmum bagi orang yang bertakwa. Gimana caranya untuk bisa menjadi makmum orang yang bertakwa? Kau ikuti salafus saleh. Bermakmum dengan salafus saleh. Bermakmum dengan para nabi. Bermakmum dengan para sahabat. Ngikuti jejak mereka dalam beragama. Maka nanti kau akan ketularan jadi orang yang bertakwa. Sehingga kau ketika sudah bertakwa, anak keturunanmu akan ikut dirimu. Maka ayat ini menjelaskan bahwa pendidikan beragama dalam Islam itu pendidikan estafet. Dari mulai Rasulullah SAW, kemudian para sahabat, diikuti generasi setelahnya, terus seperti itu sampai zaman kita. Sehingga kita bermakmum dengan orang soleh pendahulu kita, agar kita jadi orang soleh, maka anak keturunan kita bermakmum dengan kita, sebagaimana kita bermakmum dengan orang soleh sebelumnya. Itulah makna wa ja'alna lil muttaqina imama. Jadikanlah kami orang yang menjadi imam bagi orang yang bertakwa, maksudnya adalah menjadi makmum bagi orang bertakwa sebelumnya agar bisa diikuti oleh orang bertakwa setelahnya. Wallahu ta'ala alam. Baik, mungkin itu yang bisa kita sampaikan sebagai pengantar. Sekarang tepat jam 6 sore waktu Indonesia Tengah. Semoga apa yang kita bahas ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
Ada pertanyaan. Jika anak perempuan tidak berhijab ketika sudah balik, apakah orang tua menanggung dosa anaknya? Kalau menanggung dosa anaknya, tidak. Tapi bisa jadi orang tua berdosa ketika tidak mengingatkan anaknya. Sebab Nabi SAW memerintahkan, man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam tastati fa bilisani fa illam tastati fa biqalbi. Siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, ubahlah kemungkaran itu dengan tangannya. Kalau nggak bisa dengan lisannya, kalau nggak bisa dengan hati. Sehingga ketika seorang anak melakukan pelanggaran agama, kira-kira dari 3 tingkatan amar ma'ruf nahi mungkar ini, orang tua bisa yang mana? Seharusnya dia bisa yang pertama. Kenapa dia bisa yang pertama? Sebab dia bisa menguasai anaknya. Walaupun secara teori nggak semuanya berhasil. Minimal kalau bagian yang pertama ini nggak bisa. Wah, saya kalau maksa anak malah berantem, Pak. Dia lebih kuat daripada saya. Sehingga kadang anak malah melawan orang tuanya dan durhaka. Ya setidaknya dia sampaikan secara lisan. Dia sampaikan secara lisan peringatan kepada anaknya. Tapi kalau orang tuanya diam saja, tidak pernah mengingatkan pelanggaran yang dilakukan oleh anaknya, berarti dia tidak melaksanakan kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar. Maka dosanya di bagian itu. Karena itu, pendidikan dengan prinsip amar ma'ruf nahi mungkar dimulai sejak anak di usia 7 tahun. Yang isinya perintah untuk salat. Nabi SAW mengatakan, muru auladakum bis salah wahum abna'u sab'in. Perintahkanlah anak-anakmu untuk salat ketika mereka di usia 7 tahun. Wadribuhum wahum abna'u ashrin. Dan pukullah mereka kalau mereka sudah berusia 10 tahun. Kalau ada anak usia 7 tahun ke atas, dia nggak salat, orang tuanya diem saja, anak ini berdosa atau tidak? Ada anak usia 7 tahun nggak salat, tapi orang tuanya diam saja, anak ini berdosa atau tidak? Kenapa? Anak ini tidak berdosa karena dia belum balik. Orang tuanya berdosa atau tidak? Berdosa. Kenapa? Tidak menjalankan perintah nyuruh anaknya untuk salat. Sehingga kalau anaknya tidak berhijab dan orang tuanya diam saja, bisa jadi orang tua ini berdosa dari sisi membiarkan maksiat anaknya. Wallahu a'lam. Untuk anak usia 8 tahun, bolehkah kita mendidik dengan cara ancaman? Misalnya, adik kalau hari ini nggak sholat, atau sholatnya belum baik, nanti Umi tidak jadi ngajak jalan-jalan. Ya. Memang salah satu di antara bentuk pendidikan adalah dengan janji dan ancaman. Dan ancaman itu bisa bentuknya membatalkan janji. Salah satu di antara bentuk ancaman adalah membatalkan janji yang baik. Janji, dia akan memberikan sesuatu yang membahagiakan sang anak. Misalnya hadiah, dibelikan sesuatu, diajak jalan-jalan, dan seterusnya. Ancaman bisa bentuknya membatalkan janji. Kalau kamu tidak melakukan seperti ini, nanti Umi nggak jadi ngajak jalan-jalan, nggak membelikan ini, nggak membelikan ini. Dan selama itu bisa dipahami dengan baik oleh sang anak, ya sah-sah saja. Artinya begini, mengenai metode dalam mendidik anak dengan pendekatan janji dan ancaman dan seterusnya, tidak ada sisi pelanggaran syar'i. Yang dilarang adalah ketika ada kekerasan fisik. Karena anak ini tidak berdosa. Sehingga kalaupun dia misalnya melakukan kesalahan, memang itu sebuah kemungkaran, tapi dia belum saatnya untuk bisa menerima hukuman fisik. Oleh karena itu, jika hanya sebatas dihilangkan janji dan seterusnya, tidak masalah. Taqabbalallahu minna wa minkum. Wa taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal. Bolehkah kita sebagai ibu lebih tegar mengerjakan agama, mengajarkan agama kepada anak laki-laki kita?
yang terkadang menurut orang lain kita lebih galak, karena semua anak-anak laki-laki dan semuanya overaktif. Mohon doanya agar ana segera punya anak perempuan. Allah kasih anak kepada orang tua itu bentuknya hibah. Allah berfirman, yahabu liman yasha'u inathan wa yahabu liman yasha'u adz-dzukur au yuzawwijuhum dzukranan wa inatha. Allah memberikan hibah kepada siapa saja yang Allah kehendaki anak laki-laki, anak perempuan, dan Allah hibahkan kepada siapa saja yang Allah kehendaki anak laki-laki. Allah sebutkan perempuan dulu baru laki-laki. Ada satu keterangan yang disampaikan oleh Ka'ab bin Murrah. Beliau mengatakan, di antara tanda keberkahan seorang wanita adalah Allah berikan kepada dia anak pertamanya perempuan. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala sebutkan perempuan terlebih dahulu baru laki-laki. Yahabu liman yasha'u inathan wa yahabu liman yasha'u adz-dzukur. Allah menghibahkan kepada siapa saja yang Allah kehendaki anak perempuan, dan Allah hibahkan anak laki-laki. Karena anak itu hibah, maka Allah kasih anak kepada hamba tanpa syarat apapun. Sebagaimana hibah. Hibah itu pemberian tanpa syarat. Oleh karena itu kalau misalnya ada orang yang belum dikaruniai oleh Allah seorang anak, dia tidak perlu berpikir jangan-jangan saya banyak dosa, jangan-jangan saya banyak salah. Tidak harus seperti itu ya. Sebagaimana ada orang yang diberi karunia oleh Allah anak yang baik. Bukan berarti karena kehebatan dan jasa orang tuanya. Karena anak itu hibah. Dan namanya hibah pemberian tanpa syarat. Oleh karena itulah bagi mereka yang diberi oleh Allah anak yang baik, syukuri. Karena ini semuanya adalah pemberian dari Allah Ta'ala. Baik yang diberi hibah anak laki-laki maupun anak perempuan. Selanjutnya, mendidik anak laki-laki yang demikian super aktif misalnya. Dan susah untuk mendengarkan nasihat orang tua. Boleh nggak Pak? Misalnya dengan sedikit keras. Kalau sedikit keras, tidak sampai pada kondisi menimbulkan cedera, insya Allah tidak masalah. Sehingga misalnya dipegang kenceng misalnya. Tapi tidak sampai menimbulkan cedera untuk anaknya sendiri, insya Allah tidak masalah. Nabi SAW pernah sholat. Lalu Ibnu Abbas datang, kemudian langsung berdiri di mana? Berdiri di mana? Sebelah kiri. Oleh beliau dipindah ke kanan. Bagaimana cara beliau pindah? Ditarik telinganya. Ditarik telinganya. Bahasa kita kan seperti dijewer ya. Tapi tentu saja bukan dengan keras ya. Ditarik telinganya, kemudian dipindah ke arah kanan. Mindahnya dari belakang, jangan dari depan ya. Karena dari depan kan melewati orang yang salah. Sehingga ini memberi pelajaran bahwa terkadang ada sentuhan fisik tapi tidak sampai menimbulkan cedera, hukumnya boleh. Apalagi ketika itu bisa membuat anak jadi lebih mengerti tentang ketegasan yang diberikan oleh orang tuanya. Walaupun kita sarankan lemah lembut di awal itu ditekankan sampai usia 10 tahun. Maka izin memukul karena nggak sholat, yang itu merupakan pelanggaran paling besar setelah orang tidak syahadat, itu di usia berapa? 10 tahun. Wadribuhum wahum abna'u ashrin. Pukullah mereka ketika mereka sudah berusia 10 tahun. Maka kalau anak Anda usianya di bawah 10, mungkin pendekatannya masih pendekatan verbal, tidak sampai pendekatan atau tidak sampai ada fisik. Ini insya Allah yang lebih menanamkan kepada mereka karakter lemah lembut. Sehingga di samping kita mengajarkan kebaikan, kita juga mengajarkan sikap lemah lembut. Wallahu ta'ala alam. Tapi biasanya orang tuanya rasa sabar ya. Baik, mungkin demikian yang bisa kita bahas. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi